Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Bertemu lagi dengan Ibu Solihat dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi. Namun, sebelum ke materi, Ibu akan bertanya, apakah kalian suka membaca? Silahkan bisa dijawab ya. Ya, semoga kalian suka membaca, atau bahkan ada yang hobi membaca nih. Wah, bagus sekali ya. Ada beberapa manfaat membaca, terutama membaca buku. Yang pertama, membaca buku merupakan jembatan ilmu. Mengapa dikatakan jembatan ilmu? Karena buku terdapat banyak sekali informasi. Jika kita baca, maka pengetahuan kita akan bertambah. Yang selanjutnya, membaca buku merupakan kegiatan yang menyenangkan. Karena jika kita membacanya terus-menerus, maka kita akan dibuat penasaran. Nah, disitulah menyenangkannya membaca buku. Dan yang selanjutnya, membaca buku dapat menambah kreativitas. Contoh, jika kalian membaca buku tentang membuat makanan, atau buku tentang membuat sebuah kerajinan, maka kalian akan mencobanya, bukan? Nah, disitulah kreativitas kalian akan bertambah. Jadi, ayo gemar membaca ya. Baik, untuk materi kali ini kita akan belajar pada KD 3.9 dan KD 4.9, yaitu menentukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca, serta membuat peta pikiran atau sinopsis tentang isi buku. Nah, di sini ada beberapa contoh buku, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Silahkan, yang mempunyai buku fiksi dan non-fiksi di rumah selain yang contoh ini, bisa diambil dan dibaca ya. Yang pertama, perbedaan. Perbedaan antara buku fiksi dan buku non-fiksi. Apa sih perbedaannya? Buku fiksi adalah sebuah karya sastra yang menceritakan hal-hal hayalan atau tidak sungguh-sungguh terjadi. Biasanya, contoh buku fiksi seperti novel, kemudian buku-buku cerita anak-anak, dongeng, dan lain sebagainya. Yang ceritanya merupakan hayalan atau tidak sungguh-sungguh terjadi. Ya, pasti kalian mempunyai buku favorit ya, terutama buku fiksi. Selanjutnya, buku non-fiksi adalah buku yang berisi informasi yang dibuat berdasarkan data. Contohnya seperti buku pelajaran kalian, buku paket, buku modul, ya, dibuat dengan berdasarkan data-data yang ada. Jadi, merupakan data valid, bukan hayalan. Selanjutnya, unsur-unsur buku fiksi. Di sini Ibu mengambil contoh pada novel Ayah karya Andrea Hirata. Kebetulan Ibu mempunyai novelnya di rumah. Jadi, Ibu dapat menggunakan sebagai contoh. Unsur-unsur buku fiksi yang pertama ada sampul depan dan sampul belakang. Tentu kalian sudah mengetahui ya dan dapat membedakan apa itu sampul depan dan apa itu sampul belakang. Ya, sampul depan biasanya berisi judul, ada gambar, ada warna yang dapat menarik perhatian pembaca. Sedangkan sampul belakang berisi isi singkat cerita. Sehingga jika kalian membeli buku, pasti kalian membaca terlebih dahulu di sampul belakang ya. Apa sih isi dari buku tersebut? Nah, selanjutnya ada halaman judul dan impresum. Halaman judul biasanya bertuliskan judul buku, pengarang, dan logo atau gambar dari penerbit. Selanjutnya, impresum berisi cetakan keberapa, siapa penerbitnya, nama penerbitnya, tahun penerbit, dan lain sebagainya lengkap ditulis pada impresum. Ada kata pengantar. Kata pengantar berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan buku. Selanjutnya ada biodata. Biodata penulis berisi riwayat singkat dari penulis, baik pendidikan, tempat dan tanggal lahir, prestasi, dan lain sebagainya, agar pembaca dapat mengetahui siapa sih sebenarnya penulis ini, mengapa bukunya bisa sebagus ini, dan biasanya biodata ini terdapat pada akhir buku. Selanjutnya ada pagina. Pagina adalah halaman-halaman lembar-lembar halaman yang terdapat pada buku. Dan yang terakhir, catatan penyunting. Catatan penyunting ini jarang ditemukan ya.
Selanjutnya, unsur-unsur buku non-fiksi. Lumayan banyak ya. Yang pertama, sampul depan sama seperti buku fiksi. Halaman judul, impresum, daftar isi. Daftar isi bertujuan agar mempermudah pembaca dalam mencari apa yang akan mereka cari pada buku. Jadi, pada daftar isi terdapat nomor-nomor halaman. Selanjutnya kata pengantar, kemudian pendahuluan, prolog, bagina, epilog, daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar-daftar buku atau sumber yang digunakan penulis dalam menulis buku. Ya. Selanjutnya glosarium. Glosarium merupakan daftar istilah dan penjelasannya. Jadi semisal contoh istilah non-fiksi. Nanti di sana dijelaskan non-fiksi itu apa dan non-fiksi ini terdapat pada halaman berapa. Selanjutnya daftar indeks. Daftar indeks berisi daftar nama-nama atau tempat yang terdapat dalam buku. Biasanya nama-nama penulis hebat, nama-nama tokoh-tokoh terkenal itu terdapat pada indeks. Indeks, daftar pustaka, glosarium ini terdapat pada akhir buku. Ya, jadi pada bagian akhir kalian bisa menemukan ketiga tersebut. Selanjutnya biodata sampai sampul belakang. Selanjutnya menulis sinopsis buku fiksi. Sinopsis adalah ringkasan cerita berdasarkan tema, alur, tokoh, dan setting cerita dalam buku. Untuk membuat sinopsis ada beberapa langkah. Yang pertama, tentu kita harus membaca buku secara keseluruhan. Jadi, dalam membuat sinopsis, kita harus membaca buku secara keseluruhan. Tidak boleh hanya singkat satu lembar dibaca, kemudian membuat sinopsis itu tidak akan bisa. Selanjutnya, memahami isi buku. Tidak hanya kita membaca, namun kita juga harus memahami isi buku. Jika nanti kita ditanya apa isi buku tersebut, maka kita dapat menjelaskannya. Selanjutnya, merangkai peristiwa dan membuat sinopsis tanpa mengubah isi cerita. Merangkai peristiwa dapat menggunakan bahasa kita sendiri dan membuat sinopsis boleh dengan kata-kata sendiri tanpa mengubah isi cerita. Jadi kita boleh membuat sinopsis tapi tidak boleh mengubah isi cerita. Selanjutnya membuat peta pikiran buku non-fiksi. Nah, di sini Ibu sudah tampilkan contoh peta pikiran buku non-fiksi ya. Silakan kalian juga bisa melihat contoh-contoh lain pada internet ataupun buku. Dalam membuat peta pikiran ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama tentu menulis judul dengan gambar. Judul peta pikiran kita itu apa? Ya, apa yang akan kita buat ditulis pada judul dengan menggunakan gambar. Gambarnya bebas ya, sesuka kalian. Biasanya diletakkan pada tengah-tengah. Selanjutnya yaitu membuat cabang utama. Ini yang besar-besar ini merupakan cabang utama. Bisa dilihat ya contohnya. Selanjutnya mewarnai cabang. Dengan menggunakan warna, maka kita akan mengingat apa yang telah kita tulis. Selanjutnya memberi kata kunci. Agar mempermudah kita dalam mengingat, kita juga perlu menggunakan kata kunci. Ya. Membuat subcabang. Dari cabang-cabang utama, kita beri cabang-cabang kecil. Biasanya untuk memperjelas cabang utama. Dan kemudian menghubungkan garis satu dengan garis lain dengan warna. Dan yang terakhir, mengecek kembali. Jadi sebelum peta pikiran kita publikasikan, atau kita bacakan, atau kita tampilkan, maka kita harus mengeceknya kembali. Apakah ada yang perlu ditambahkan atau tidak. Nah, setelah materi tersebut Ibu sampaikan, ada kuis yang Ibu berikan nih. Yang pertama, berisi riwayat singkat penulis agar pembaca dapat mengetahui secara ringkas tentang perjalanan hidup penulis buku. Merupakan pengertian dari A. Biodata penulis, B. Halaman depan, C. Daftar isi, dan D. Halaman belakang. Ayo, yang bisa menjawab, apa jawabannya? Ya, yang menjawab A, biodata penulis, kalian benar ya, berarti kalian sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat bermanfaat ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.